بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء سيد المرسلين إمام المتقين حبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اتبعه إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Hamba-hamba Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala Allah Ta'ala fil Qur'an al-azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran kabira. Wa qala ta'ala syahrul ramadhana alladhi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Tinggal 55 hari lagi Ramadan akan tiba. Jangan disebut sebulan lagi, 2 bulan lagi ya. Persiapan sangat penting dilakukan sejak sekarang. Dan salah satu persiapan yang saya lakukan sebagai hamba yang sangat lemah ini, namun punya harapan kepada Allah yang sangat besar, mengangkat Al-Quran benar-benar sebagai solusi masyarakat, solusi masalah di seluruh dunia. Namun akhir-akhir ini kita tidak bisa menutup mata, banyak orang yang mengkaji Al-Quran jadi masalah. Karena perbedaan dalam memahami jadi masalah. Bahkan sesama ahli masjid kadang-kadang saling menyerang, sehingga muncul pemikiran ingin membuat buku berjudul 100 Solusi Fikih Kontroversi. Dan insya Allah program ini mudah-mudahan mohon doanya sebelum Ramadan sudah terbit. Kemarin baru saya serahkan kepada tim penerbitan, tolong segera ini diurus, dikirimkan ke percetakan. Sudah saya baca ulang. Mudah-mudahan bermanfaat bulan Ramadan. Masalah-masalah yang dikaji dalam 100 solusi ini hanya sholat, kurban, dan haji. Belum sampai kepada masalah riba, pernikahan, apalagi poligami belum. Karena itu mas sudah ada bukunya dulu. Jadi sholat, kurban, dan haji ini yang insya Allah akan kita luncurkan. Sholat mencapai 44 masalah, kurban dari 45 sampai 61, kemudian haji dari 62 sampai 116. Walaupun judulnya 100, sudah mencapai 116 ini masalahnya. Tapi kan kurang pas gitu, 116 masalah, enggak ada. 100 sajalah sudah digenapkan. Jadi yang saya bahas di sini apa solusinya? Bukan bagaimana sih masalah ini, enggak. Tapi apa solusinya? Dan banyak sekali permasalahan bermunculan di dalam kehidupan kita bermasyarakat sebagai orang yang aktif pengajian. Kita ada termasuk yang berjuang untuk hadir dalam pengajiannya, bukan anti pengajian. Biarlah yang lain saja yang anti pengajian. Dan sedang rame sekarang. Iya ya Allah. Itu sebetulnya siapa sebenarnya dia itu sebetulnya gitu. Baru terungkap gitu. Dari dulu juga memang begitu. Cuma kalau dulu kan masih normal berbicaranya. Sekarang sudah tidak lagi kontrol, keluarlah isi yang sebenarnya. Surat Ali Imran menyebutkan, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu bitanatan min dunikum la ya'lunakum khabala waddu ma anittum qad badatil baghdha'u min afwahihim wa ma tukhfi suduruhum akbar. Qad bayyana lakumul ayati in kuntum ta'qilun. Wahai orang yang beriman, kamu jangan sampai
memilih kepercayaan diserahkan kepada orang yang sudah jelas-jelas ngomongnya saja enggak benar, itu belum apa-apa dibanding dengan yang isi hatinya. Isi hatinya lebih parah. Itu kata Al-Quran. Wa ma tukhfi sudurum akbar. Dari omongannya sejak dahulu sudah kurang menyenangkan, apalagi yang ada dalam hatinya. Mungkin dalam waktu-waktu tertentu Allah izinkan dia ngomong apa yang sebenarnya dari hatinya. Bukan dia, merekanya. Kalau dia makan lebih fokus lah gitu. Mereka aja deh. Ya, salah satu bahasan yang ingin saya angkat di sini sehubungan dengan persiapan kita bulan Ramadan, ya umpamanya kita angkat tentang sholat tarawih, ya, insya Allah kita angkat kata tarawih. Ya, ini dia. Tahajud, tarawih, dan witir adalah satu. Masalah. Dalam satu majlis ta'lim pernah terdengar ungkapan seorang ustadz yang menyatakan Rasulullah salat tarawih tidak pernah lebih dari 11 rakaat. Jangan sok semangatlah hingga melebihi Rasulullah. Tiada yang lebih semangat dalam beribadah melebihi beliau. Pertanyaan, apakah benar Rasulullah tidak pernah tarawih lebih dari 11 rakaat? Jika iya, mengapa tidak pernah lebih? Apakah tarawih berbeda dengan tahajud? Mengapa banyak ulama ahli hadis membimbing umatnya melakukan tarawih dengan jumlah rakaat lebih banyak? Ulama hadis. Ini adalah pertanyaan. Masalahnya itu. Sekarang pembahasannya. Sebelum masuk pada pembahasan lebih rinci, diharap dapat dipahami narasi berikut ini. Tahajudlah Anda untuk qiyamul lail dengan tarawih yang berjumlah witir. Itu narasi dari siapa? Ya, dari penulis buku inilah. Tahajudlah Anda untuk qiyamul lail dengan tarawih yang berjumlah witir. Narasi ini sering diungkapkan di majlis-majlis taklim, demikian pula pada saat pengajian-pengajian online. Jika di antara para pembaca ada yang kurang setuju atau menemukan yang salah pada narasi ini, sangat diharapkan dapat menyampaikan koreksi atau keterangan yang dapat dimasukkan pada cetakan berikutnya. Dari manakah narasi tersebut diambil? Dari beberapa dalil yang pasti benarnya, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa minal laili fatahajjad." Ada tahajjud. Tahajjud itu fi'il amr, kata perintah. Namanya tahajud. Kata kerjanya adalah tahajjada. Tahajjada itu akar katanya ha jim dal. Tambah huruf ta, tambah huruf tasydid. Seperti alima ta'allama, hajada tahajjada. Maknanya apa dengan tambahan huruf ta dan tasydid itu? Dalam terjemahan yang ada, pada sebahagian malam lakukan sholat tahajud sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji. Hubungkan dengan ayat Al-Quran yang lain, ya ayyuhal muzammil qumil lail illa qalila. Ada tahajud, ada qumil lail, itu qiyamul lail. Yang jelas, kalau tahajud jangan siang hari. Harus qiyamul lail. Tidak ada tahajud siang hari. Ya ayyuhal muzammil qumil lail illa qalila. Wahai orang yang berkelumun, Nabi Muhammad maksudnya, bangunlah untuk sholat pada malam hari kecuali sebahagian kecil. Malam hari sisakan sedikit untuk tidur. Jadi kebanyakan malam digunakan Rasul untuk sholat. Itu namanya qiyamul lail, yaitu 1/2 malam atau kurang sedikit dari itu atau lebih dari 1/2. Tuh kan, lebih dari 1/2. Auzid alaih, hampir semalam penuh. Dan pada bulan Ramadan Rasulullah SAW membiarkan para sahabat dari awal Ramadan sampai 2/3 Ramadan mereka berlomba sendiri-sendiri.
Ketika Ramadan tinggal tersisa seminggu lagi, maka beliau lihat para sahabat mungkin ada yang sudah lesu, ada yang sudah capek, maka Rasulullah langsung mengajak mereka untuk berjamaah. Sekitar 7 hari lagi berakhir, maka beliau langsung melaksanakan sholat bersama para sahabat dengan menghabiskan waktu 1/3 malam. Waktu yang dipakai 1/3 malam, bukan mulainya lewat 1/3 malam. Banyak orang memahami kalau sudah 1/3 malam baru mulai, enggak begitu. Waktu yang digunakan Rasulullah 1/3 malam dari awal sampai 1/3. Kemudian hari berikutnya tidak hadir, hari berikutnya lagi baru hadir, dihabiskanlah waktu untuk qiyamul lail 1/2 malam. Pada waktu selesai 1/2 malam, pada tengah malam berhenti, Abu Dzar meriwayatkan, aku nanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, lau nafatana baqiyata hadhil lailah. Wahai Rasulullah, tidakkah sudi kiranya engkau lanjutkan sholat ini, kau berhenti di tengah malam ini. Aku berharap lanjutkan sampai akhir malam. Begitu protes Abu Dzar kepada Rasul. Di bawah sholat 1/2 malam protes, mau semalam penuh. Kira-kira kalau di Nurul Masyik gimana ya protesnya? Iya. Nah kemudian Rasul menegaskan, man qama ma'al imami hatta yansharif kutiba lahu qiyamul lailah. Siapa yang ikut bersama imam sejak awal sampai selesai, maka tercatat di hadapan Allah semalaman sholat. Berarti kalau begitu harus sampai selesai. Banyak orang yang sudah selesai ikut imam 8 rakaat bubar. Sayang tuh ya. Selesaikan sampai imam salam. Tapi kan mau melanjutkan di akhir malam. Katanya kalau sudah witir gak boleh sholat lagi. Nanti bahasannya di sini ada. Jangan dulu jawab biar penasaran. Nah kemudian auzid alaihi waratil Quran tartila. Lalu kita lihat hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. An Salim ibn Abi al-Ja'di qala rajulun qala Mis'ar urahu min Khuza'ah la ya laitani sallaitu fastarahtu faka'annahum abu ali dzalik faqala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ya Bilal aqimis shalah arihna biha. Hadis riwayat Abu Dawud menyebutkan dari Salim bin Abi al-Ja'di, ia berkata bahwa seorang laki-laki berkata, yaitu Mis'ar, menurutku lelaki itu berasal dari Khuza'ah. Seandainya aku sholat, niscaya aku dapat istirahat. Seakan-akan orang mencelaknya karena ucapan itu. Kok istirahat? Sholat mah bukan istirahat, ibadah kan gitu ya. Mengapa dia berkata begitu? Maka ia pun berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, wahai Bilal, dirikanlah sholat, buatlah kami istirahat dengannya. Jadi sholat itu istirahat, rileks, santai, nikmat. Kan waja'alna al-laila libasa. Kemudian wa min rahmati ja'alakum laila sakanan. Kami jadikan buat kamu malam itulah untuk ketenangan, ketentraman. Dan malam itulah pakaian. Subhanallah. Nah ini adalah istirahat. Jadi tarwih itu artinya adalah rileks, santai. Kalimat tarawih itu bukan dari Rasul. Dari Rasulnya adalah arihna biha. Rehatkan kami dengan sholat. Jadi sholat tarawih, sholat yang betul-betul berlangsung dengan santai, dengan rileks. Kalayan salse, tak cek orang ujung berumah itulah. Salse sholat tarawih itu tonggu guru bugan. Jadi ada tahajud berlandaskan surat Al-Isra, ada qiyamul lail berlandaskan surat Al-Muzammil, dan ada kalimat tarawih diambil dari kalimat arihna biha, rehatkan kami. Cuma biasanya orang mengartikan tarawih bukan begitu. Tarawih itu tahajud bulan Ramadan gitu kan. Oleh karena itu tidak ada tahajud pada bulan Ramadan. Gak tahu dari mana kalimat itu. Makanya dari awal saya tegaskan, tahajudlah Anda.
untuk qiyamul lail dengan tarawih yang berjumlah witir. Kemudian kalau sudah ada kalimat tahajud, qiyamul lail, tarawih, witir dari mana? Qala Ali bin Abi Thalib, innal witra laysa yahtimu wala ka salatikumul maktubah. Laysa bihatmin wala ka salatikumul maktubah. Walakin Rasulullah awtara thumma qala ya al-Qur'an awtiru fa innallaha witrun yuhibbul witra. Ali bin Abi Thalib berkata, salat witir, salat ganjil tidak wajib dan tidak pula seperti salat maktubah kalian. Hanya saja Rasulullah mewitirkan. Artinya apa? Mengganjilkan. Rasulullah mewitirkan. Beliau mengatakan, wahai ahli Al-Quran, witirkanlah. Sesungguhnya Allah adalah witir, menyukai witir. Jadi, kenapa diberi nama tahajud? Karena tahajud itu artinya tidak tidur. Hajada tidur, tahajada tidak tidur. Jadi jauhi tempat tidur. Mau dari awal malam, di tengah malam, di akhir malam. Itu tahajud namanya. Untuk apa? Untuk berdiri menghadap kepada Allah di malam hari. Qiyamul lail namanya. Praktiknya bagaimana? Santai saja, rileks saja. Karena tidak banyak kegiatan kalau malam. Justru nikmati suasana sepi, sunyi untuk menghadap kepada Allah. Itu tarwih namanya. Jumlahnya berapa rakaat? Pokoknya ganjil. Mau berapa terserah, yang penting ganjil. Autiru, ganjilkanlah. Tapi sering muncul pernyataan ini tarawih, ini tahajud, itu qiyamul lail, ini witir. Seakan-akan ada 4 sholat di malam hari. Sholat tahajud, sholat tarawih, sholat qiyamul lail, sholat witir, ada 4 sholatnya. Padahal dalilnya itu juga. Baik, kita perhatikan sekarang. Lafaz fatahajjad adalah kata kerja yang berarti tidak tidur. Diambil dari akar kata hajada yang berarti tidur. Imam An-Nawawi mengungkapkan dalam kitab Syarah Muslim jilid 3 halaman 144, hajadar rajulu idza nama. Hajada seseorang artinya tidur. Wa tahajjada idza kharaja minal hujud. Arti tahajjada dia meninggalkan tidur atau tidak tidur. Wa huwa naum, hujud adalah tidur. Dalam Syarah Nawawi. Ini syarah Imam Muslim. Ibnu Sikit Ya'qub bin Ishaq dalam kitab Islahul Mantiq halaman 180 mengatakan hajada yahjidu idza nama lailan. Arti hajada itu adalah tidur di malam hari. Kalau tidur di siang hari qala yaqilu. Kalau tidur di malam hari hajada yahjidu. Narasi lain untuk makna yang sama adalah tahajud untuk qiyamul lail dengan witir yang jumlahnya yang berjumlah witir. Artinya menahan diri dari tidur untuk menegakkan sholat malam hari dengan rileks dan rehat yang berjumlah ganjil. Ya, kalimat ini saya ulang-ulang. Mudah-mudahan bila ada pertanyaan, bolehkah tahajud setelah tarawih, sudah terjawab tuh. Gimana jawabannya? Silahkanlah dirangkai sekarang. Narasi lain, witirkanlah qiyamul lail kamu yang berlangsung dengan tarawih saat kamu tahajud. Itu juga kan ya? Artinya ganjilkanlah sholat malam kamu yang berlangsung dengan rileks saat kamu menjauhi dari tidur. Dari beberapa narasi di atas dapat disimpulkan bahwa tahajud, qiyamul lail, tarawih, dan witir adalah 4 nama untuk satu rangkaian ibadah sholat yang sama. 4 nama tersebut mengandung 4 penekanan yang mesti disikapi dengan serius, yaitu pentingnya menjauh dari tidur, yaitu tahajud, yang sangat berat bagi sebagian orang.
untuk menikmati komunikasi tingkat tinggi dengan zat yang maha mulia. Itu tahajud. Kenapa Al-Quran menyebutkan fatahajjad? Berat memang tahajud itu. Sebutan qiyamul lail memberi motivasi untuk berlama-lama berdiri qiyam. Bukankah salat duhur juga qiyam? Tapi tidak disebut qiyamun nahar. Hanya untuk malam hari disebut qiyam, qiyamul lail, memberi motivasi untuk lama-lama berdiri. Dan begitulah cara Rasulullah SAW. Bahkan pernah saya sampaikan, mudah-mudahan saya tidak salah, dalam kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran dinyatakan Utsman bin Affan radhiyallahu an pernah sholat begitu lama sehingga satu malam cuma cukup 1 rakaat. Enggak cukup untuk 2 rakaat, 3 rakaat. Itu berapa ayat yang dia baca 1 rakaat itu? Semua ayat. Semua ayat dari surat apa? Semua surat. 114 surat? Iya. Enggak masuk akal, enggak usah dimasukin. Ini bukan urusan akal, urusan kenikmatan, hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah merasakan kenikmatan, orang kadang-kadang memang berbuat yang tidak rasional. Dan inilah untuk hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Bukan tidak rasional, tapi membina akal untuk lebih produktif. Mengkaji Al-Quran semalaman. Utsman bin Affan radhiyallahu an, ahli bahasa, penjiwaan terhadap Al-Quran yang begitu mendalam, sehingga ketika dia sudah selesai Al-Fatihah langsung Al-Baqarah, selesai Al-Baqarah tanggung ke Ali Imran, selesai Ali Imran tanggung langsung ke An-Nisa, terus sampailah minal jinnati wan nas baru ruku. Subhanallah. Boleh begitu? Ya, Utsman bin Affan ternyata praktiknya. Ya. Kemudian komunikasi ini akan benar-benar dinikmati hingga memakan waktu yang lama untuk berdiri. Kendati pun berdiri itu demikian lama, akan terasa sebentar jika berlangsung dengan rehat tarwih. Ya, mungkin kita juga terkadang merasakan ketika sedang khusyuk, surat panjang terasa pendek. Ketika sedang pusing, banyak masalah, banyak urusan, aduh kulhu deui. Nya kulhu lah cadangan ina atau ina gitu. Ya. Perlu diingat bahwa ibadah ini hanya menyembah Yang Maha Esa. Esa adalah ganjil. Karena itu lakukanlah dengan jumlah rakaat yang ganjil. Jadi sholat sunat diganjilkan di malam hari. Sholat fardu diganjilkan waktu maghrib, kan itu ya. Ada ganjilnya. Bukan berarti genap itu tercela. Karena Allah Subhanahu wa taala juga bersumpah wal fajri walayalin ash wasyaf'i wal watri. Genap dijadikan sumpah, ganjil dijadikan sumpah. Dua-duanya punya peran dalam mengarahkan manusia mencapai tingkat yang sangat mulia di hadapan Allah. Berapa lama sholat tersebut sebaiknya dilakukan? Memperhatikan ayat di atas, minimal 1/3 malam hingga mencapai 2/3 malam atau lebih. Itu lamanya. Jadi bukan berapa rakaatnya, tapi berapa lamanya. Saya kalau bulan Ramadan di masjid-masjid yang sudah akrab, saya suka diminta untuk memimpin sholat tarawih. Sebelumnya suka nanya, kalau belum tahu kan, berapa lama sebenarnya sholatnya? 11 rakaat Ustaz. Yang saya tanya berapa lama, bukan berapa rakaat. Ya, akhirnya kata mereka, ya 1/2 jam. Ya udahlah 1/2 jam aja. Jangan sampai saya menyiksa jamaah yang belum biasa kan. Udah 1/2 jam. Berarti pendek-pendek. 11 rakaat dengan rakaat yang pendek-pendek gitu. Nah, sekarang masalah berikutnya. Tahajud berjamaah bid'ahkah? Ada masalah. Seorang mahasantri bertanya, Ustadz, membolehkan kami berbeda pendapat dengan Ustadz? Ini santri saya nih. Kalau boleh berbeda pendapat, bolehkah kami berbeda dalam beramal?
Di pondok ini biasa ada tahajud berjamaah setiap pekan. Sampai saat ini saya selalu memisahkan diri. Sebab hingga saat ini saya belum bisa menerima pendapat Ustadz tentang sholat tahajud berjamaah. Karena tidak ada contohnya dari Rasulullah. Demikian juga sahabatnya. Ini santri saya nih berkata gitu. Karena saya biasa bilang kepada santri, kalian boleh berbeda dengan saya. Kalian sudah dewasa. Selama perbedaan tersebut punya argumentasi. Jangan berbeda, pokoknya saya tiba lagi kia, itu mah gak bener. Harus punya kejelasan, kenapa Anda berbeda dengan saya? Kalau Anda punya argumentasi lebih kuat, saya sanjung, saya kasih apresiasi. Tapi kalau perbedaan itu, tiba lagi saya mah kia, gak mau walaupun keterangan Ustadz jelas, itu gak boleh kayak begitu tuh. Baik, pembahasan sekarang. Berbeda pendapat antara murid dengan guru sering terjadi sejak zaman dahulu. Perbedaan pendapat antara tiga ulama yang terkenal sebagai imam-imam madhab bukan sekedar cerita belaka, akan tapi sudah menjadi bahasan panjang memenuhi perpustakaan dunia Islam. Tiga ulama tersebut tidaklah asing bagi para pencinta ilmu. Mereka adalah Imam Ahmad bin Hanbal, adalah murid Imam Asy-Syafi'i. Dan Imam Asy-Syafi'i murid Imam Malik. Munculnya madhab disebabkan adanya perbedaan fikih antara mereka, antara guru dengan murid. Jika seorang mahasantri berbeda pendapat dengan ustadznya dalam satu pesantren, tentu harus dihargai dengan syarat perbedaan tersebut terjadi karena rasa tanggung jawab keilmuan. Artinya perbedaan muncul dengan argumentasi yang jelas. Ada seorang mahasantri berkata kepada temannya, apa yang diterangkan ustadz ini sangat jelas. Dan argumentasinya bisa dipahami. Tapi saya belum bisa menerima. Karena dia seorang diri. Berbeda dengan beberapa ustadz di tempat saya. Nah ini kan bukan dalil kan. Tapi adalah perasaan. Sikap mahasantri tersebut perlu dihargai karena dia sangat hormat kepada guru-guru terdahulu. Guru tetap guru meski saat ini tidak biasa bertemu. Ini dari satu segi. Dari segi lain, mahasantri ini perlu diberi tambahan wawasan tentang hakikat Islam sebagai agama internasional. Bukan cuma kelompok ke kelompok. Bukan dari lembaga ke lembaga. Lihatlah dunia. Adanya perbedaan pendapat seorang guru dengan beberapa guru sebelumnya membuka jendela untuk melihat umat Islam di tingkat internasional. Hingga dia dapat mengetahui bahwa beberapa orang guru yang sangat dia cintai ternyata berbeda pendapat dengan ulama lain di luar negeri. Ya, semua pendapat menempati kedudukan yang sama, yaitu tidak lepas dari dua alternatif. Diterima atau ditolak. Namanya pendapat begitu. Yang tidak ada alternatif Quran dan sabda Rasul. Ungkapan ulama sehebat bagaimanapun, jangankan tingkatan ulama yang hidup saat ini, tingkatan ulama tingkat sahabat Nabi kan bisa berbeda. Yang mana yang mesti diterima? Siapapun sebagaimana ungkapan mereka sendiri. Kullu wahidin yu'khadhu min kalami wa yutrak illal ma'sum. Setiap orang ungkapannya boleh diterima, boleh ditolak kecuali ungkapan Rasulullah. Ini ungkapan para ulama terdahulu begitu. Maka saya pun kepada mahasantri, ya begitu saja silahkan. Saya sering menekankan kepada para mahasantri, saya berharap pesantren ini mengambil banyak manfaat dari berbagai lembaga. Kekurangannya kita hindari, keistimewaannya kita cuplik, kita ambil, kita pelajari. Pesantren tradisional di kampung-kampung banyak keistimewaan antara hormat kepada guru, akrab dengan sesama santri, bahkan kadang-kadang kalau ngaliwatnya sebelum diangkat sudah keburu habis. ngasaan euy katanya. Itu sampai tinggal sedikit lagi pas ditumpahkan itu tinggal sedikit gitu. Biasa itu. Saya masih ingat dulu di pesantren itu beli sabun mandi. Kelihatan oleh teman-teman, ayah sabun mandi, nginjam. Itu sampai habis itu. Makanya kalau satu orang bodognya wajar wanya. Langsung nyebar gitu. Karena biasalah di kampung begitu. Semua ulama Al-Quran dan Sunnah sejak dahulu hingga saat ini sepakat menyatakan bahwa semua ungkapan manusia dapat diterima atau ditolak selain dari Rasulullah. Umar bin Khattab pada saat berdialog
dengan seorang wanita tentang satu masalah, dia mengakui pendapat wanita tersebut bisa diterima dan pendapatnya sendiri boleh ditinggalkan, hingga dia berkata, asabati imra'atun wa akhta'a Umar. Wanita yang benar, Umar yang keliru. Itu kata Umar sendiri. Umar bin Khattab termasuk 10 orang yang mendapat kabar gembira dengan surga. Namun demikian, dia pun tidak lepas dari dua alternatif, al-khata'u was-shawab, salah atau benar, tepat atau keliru. Atas dasar ini, seorang ustadz yang bijak pasti menghargai perbedaan pendapat dari santrinya, dan santri yang cerdas dan punya rasa tanggung jawab keilmuan pasti mengemukakan argumentasi yang dapat dipahami. Adapun santri yang tidak mau menerima ilmu meski jelas dalilnya tanpa argumentasi, maka sangat penting untuk diingatkan agar dia bersih dari sifat fanatik golongan yang akan mengganggu komunikasi imani antar sama umat Islam pada masa mendatang. Ya, kalau sejak sekarang sudah begitu, gimana masa mendatangnya? Jadi atas dasar apakah tahajud dilakukan dengan berjamaah? Ketika seorang hamba mengkaji ayat-ayat Al-Quran dan hadis Nabi SAW tentang sholat malam, maka akan ditemukan banyak sekali dalil yang memberi isyarat adanya sholat malam bersama atau berjamaah. Jika ada yang berkata, kami mengakui adanya berjamaah sholat tarawih karena ada contohnya dari Rasulullah SAW dan sahabatnya. Sedangkan untuk berjamaah tahajud itu tidak ada. Benarkah pernyataan ini? Sebelum membahas, perlu diajukan pertanyaan balik. Adakah hadis yang menyebut lafaz tarawih? Saya cari kata tarawih dari sekian ratus jumlah hadis, ya. Nah, ini kan kalau kita sekarang untuk mengetahui, kita umpamanya tulisnya at-tarawih itu. Ini gampang aja. Tulis at-tarawih. Salah tulis. At-tarawih. Nah, kita ambil ambil dari semua hadis. Ada enggak? Di sini ada 191 judul kitab hadis. Judul kitabnya bukan jilidnya. Kalau hadis Bukhari pemanya atau hadis Muslim pemanya 8 jilid, itu dianggap satu itu. Nah, di sini ada 191. Apakah ada kata tarawih? Ternyata kata tarawih di setiap kitab cuma dalam judul. Fit tarawih Antrik Ismail. Kita lihat lagi. Di sini apalagi? Bab fit tarawih. Wa fi tarawih. Wa fi tarawih. Gak ada sabda Rasul kata tarawih, gak ada. Ungkapan sahabat pun gak ada. Jadi kata tarawih itu dari mana? Itu adalah dorongan dari para ulama, para penulis hadis, para ulama fikih, agar kita umat yang hidup saat ini salat malam itu dengan rileks, dengan santai. Makanya diberi nama tarawih. Jangan sampai dikatakan tarawih bukan tahajud, tahajud bukan tarawih. Tetapi bertarawihlah pada saat tahajud. Artinya rilekslah kamu saat melaksanakan tahajud. Kapan itu? Qiyamul lail. Jumlahnya sabar, yang penting ganjil. Witir. Nah, jadi kata tarawih itu tidak saya temukan dalam kitab hadis. Atau dalam redaksi sabda Rasul, tidak ada. Demikian pula ungkapan sahabat tidak ada. Yang ada adalah kanu yatarawwahun. Apa artinya? Mereka sholat dengan rileks, dengan santai. Maka di sini saya angkat, adakah hadis yang menyebut lafaz tarawih dengan jelas untuk dijadikan dalil yang pasti bahwa berjamaah tarawih ada pada zaman Rasul dan sahabatnya? Jika tidak ada, apakah yang dijadikan dasar bahwa tarawih bukan tahajud atau berbeda dengan tahajud? Jika tidak ada, maka tarawih adalah tahajud yang berlangsung dengan tarawih, yaitu sholat malam yang berlangsung dengan rileks, dengan menghabiskan waktu yang lebih lama, yaitu qiyamul lail. Adapun dasar yang dijadikan rujukan untuk tahajud berjamaah di samping yang dilaksanakan pada bulan Ramadan adalah Hudzaifah. Ini hadis riwayat Muslim, an Hudzaifah qala shallaitu ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam dzata lailatin faftatahal baqarata. Hudzaifah berkata, aku salat bersama Rasulullah, ma'a
ya, ma'an Nabi, bersama Rasul. Bukan masing-masing. Aku sholat, dia sholat, enggak. Tapi ma'a Rasulillah. Zata lailatin dalam satu malam. Faftatahal baqarata. Selesai Fatihah, Rasul membaca Al-Baqarah. Fakultu, aku berkata dalam hati, yarka'u indal mi'ah, beliau akan ruku pada ayat ke-100. Thumma madha, dibaca ayat ke-100 masih berlalu. Fakultu yusalli biha fi raqatin. Oh, kalau begitu dia akan menyelesaikan surat Al-Baqarah untuk 1 rakaat. Famadha, selesai Al-Baqarah. Anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Lanjutkan lagi ke surat berikutnya. Ternyata lanjut ke surat An-Nisa. Faqarah sampai selesai. Summa ftataha ala Imran. Setelah An-Nisa, Ali Imran. Nah, ini mundur nih. Jadi boleh kalau begitu ya, suatu saat kita mendengar imam membaca Al-Quran, setelahnya surat At-Takatsur, kok ke surat Ad-Duha, enggak masalah. Cuma kalau kita mau memperhatikan urutan, maka tentu akan lebih pas kalau memang memperhatikan urutan. Ini juga kan kita tidak tahu nih, kenapa Rasulullah dari An-Nisa ke Ali Imran. Apakah memang berhubungan dengan makna? Atau memang mengajarkan kepada umat bahwa tidak masalah? Atau memang pada waktu itu belum diurut? Wallahu a'lam. Nah, kemudian faqra'ah yaqra'u mutarassilan, beliau membacanya dengan santai, dengan rileks, mutarassilan. Enggak cepat bacaan Rasulullah itu. Sudah Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa 5 juz, bacaannya rileks, santai. Berapa lama kira-kira ya? Idza marra bi ayatin fiha tasbihun sabbah. Apabila beliau membaca ayat yang berhubungan dengan tasbih, beliau bertasbih dulu. Apabila ayat yang dibaca berkaitan dengan permohonan, beliau memohon. Bila ayat yang dibaca itu berkaitan dengan masalah peringatan, beliau berlindung kepada Allah. Begitulah. Jadi selang-seling dengan doa. Subhanallah. Kalau baca surat Yasin umpamanya, ketika membaca Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tunbitul ardh, mungkin beliau berhenti dulu. Subhanallah walhamdulillah, bisa begitu tuh. Ketika umpamanya ayat yang dibaca tentang peringatan, dalam surat Ali Imran umpamanya ada peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Antara lain di akhir surat berupa doa kan. Rabbana ma khalaqta batilan subhanaka faqina adzaban nar. Rabbana innaka man tudkhilin nar faqad akhzaitah wa ma lil zalimin min ansar. Boleh jadi di situ beliau berlindung kepada Allah. Allahumma inni a'udzubika min adzabin nar. Memohon kepada Allah agar diselamatkan dari kehidupan orang-orang zalim. Nah, summa raka', lalu beliau ruku. Faja'ala yaqul subhan rabbiyal azim. Saat ruku beliau membaca subhan rabbiyal azim. Fakana ruku'uhu nahwan min qiyamih. Ketika ruku lama banget rukunya. Terasa hampir sama dengan berdiri. Terasa lah gitu ya. Mungkin tidak akan sama. Cuma ukuran Hudzaifah, ruku boleh jadi berdiri 5 jam, ruku setengah jam, terasa 5 jam itu kalau rukunya. Dicoba saja nanti ruku 10 menit gitu. Wah, bisa-bisa jatuh. Summa qala sami'allahu liman hamidah, summa qama tawilan. Beliau pun berdiri begitu lama sewaktu antara ruku dengan sujud. Lalu beliau sujud begitu lama juga. Riwayat Muslim ini, hadis ini. Ini jelas di luar Ramadan yang bermakmum kepada beliau cuma Hudzaifah. Berarti Hudzaifah berjamaah kepada Rasulullah. Itu tarawih, tahajud atau qiyamul lail atau witir. Ya iyalah semuanya. Tahajud, witir, qiyamul lail, tarawih, itu juga. Berarti kalau begitu, kalau Bapak nanti malam sholat rileks di malam hari sendirian, itu tarawih yang sebenarnya itu. Tapi tidak disebut tarawih, nggak apa-apa urusan nama, yang penting isi. Kita kadang-kadang sibuk membahas tentang nama, lupa isi. Atau kalau organisasi sibuk berbicara tentang sistem, lupa tujuan. Ya Allah.
Baik, kita lanjutkan. Hadis lain menyebutkan, An Abi Wa'ilin an Abdullah radhiyallahu anhu qala shallaitu ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam falam yazal qa'iman hatta hamamtu bi amri sau'in qulna wa ma hamamtu qala hamamtu an aquda wa adra nabi sallallahu. Mungkin dari pernyataan tadi, oh itu tidak berjamaah, itu masing-masing. Baik, kita lihat lagi hadis berikutnya. Dari Abu Wa'il, dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, pada suatu malam aku pernah sholat malam bersama Nabi. Saat sholat itu beliau terus saja berdiri hingga aku terbetik perasaan yang jelek. Kami tanyakan, apa perasaan jelekmu? Dia menjawab, aku berkeinginan untuk duduk saja. Beliau saja biar berdiri. Artinya berjamaah kan? Kalau tidak berjamaah buat apa berkata begitu? Masing-masing saja. Berarti Hudzaifah pun berjamaah. Abdullah bin Mas'ud lebih jelas lagi, ini berjamaah tahajud kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, buat kita sekarang ini sudah tidak masalah kan tahajud berjamaah. Apalagi setelahnya muncul istilah mabit yang diterbitkan oleh Maqdis. Itu istilah mabit, malam bina iman dan takwa, itu adalah diterbitkan oleh Maqdis itu. Tahun 2001, 11 April 2001, masih ingat. Kita adakan acara mabit, launching Maqdis. Karena Maqdis itu di-launching 11 April 2001. Dalam acara mabit, pertama kali saya gunakan istilah mabit. Malam Bina Iman dan Taqwa diadakan oleh Ma'hadul Quran dari Risat Islamiyah. Disingkat jadi Maqdis. Alhamdulillah sekarang mabit sudah jadi bahasa Indonesia. Di mana-mana banyak acara mabit, alhamdulillah. Saya tidak berkata, oh itu nama dari saya dong, ingat aku. Enggak usah. Alhamdulillah, kita sudah menerbitkan istilah bermanfaat buat sekian banyak umat. Nah, hadis lain. Untuk menguatkan ini, betul-betul berjamaah tahajud. Abdullah bin Abbas berkata, aku pernah menginap di rumah bibiku. Kemudian Rasulullah SAW salat malam. Maka aku datang untuk ikut salat bersama beliau. Aku berdiri di samping kirinya. Ini jelas berjamaah nih. Lalu beliau memegang kepalaku dan menggeserku ke sebelah kanan. Ya, Abdullah bin Mas'ud masih kecil. Salat di sini, oleh Rasulullah diambil, digeser ke sini. Gitu. Artinya kalau berjamaah berdua, maka makmum sebelah kanan. Pelajaran penting dari hadis-hadis di atas. Rasulullah SAW melaksanakan salat malam dengan rakaat yang sangat panjang, membaca Al-Quran hingga mencapai lebih dari 5 juz satu rakaat. Dengan bacaan yang panjang, maka dalam satu malam beliau tidak mungkin salat dengan banyak rakaat karena tidak akan cukup waktu. Jadi kalau 11 rakaat itu tidak lebih, ya gimana bisa lebih? Paling juga kurang. Itu maknanya. Namun sering dipahami, enggak, jangan lebih lah. Rasul aja cuma 11. Kan itu pernyataan awal ya. Kok sok rajin, lebih dari 11. Rasul aja cuma 11. Iya, Rasul 11 itu jangan ditanya berapa, tapi bagaimana. Nah, di samping yang beliau banyak begitu panjang, di samping yang beliau banyak begitu panjang, ini juga nggak pas nih. Masih perlu diedit lagi nih. Ya, nanti deh. Maksudnya di samping beliau membaca banyak ayat begitu panjang, ya, ditambah lagi dengan selingan doa. Sudah panjang yang dibacanya, banyak lagi suratnya, ditambah lagi dengan doa. Bukan hanya berdiri yang memakan waktu lama, akan tapi ruku dan sujud pun memakan waktu yang lama pula. Abdullah bin Mas'ud, sahabat ahli Al-Quran, merasakan lamanya berdiri tahajud bersama Rasulullah SAW. Abdullah bin Mas'ud itu sahabat yang pertama-tama berani membaca Al-Quran di tengah-tengah orang musyrikin. Dia semangatnya luar biasa. Belum diizinkan, belum diperintah Rasul untuk menyebarkan syiar Islam, syiar Al-Quran. Abdullah bin Mas'ud bertekad, saya ingin membaca Al-Quran di jalanan, di tempat ramai. Dia baca Al-Quran. Setelahnya dia membaca Al-Quran
langsung ditimpugin oleh masyarakat, dipukulin sampai hampir tidak sadarkan diri. Setelahnya ada yang lihat, langsung ditolong. Kenapa wahai Abdullah bin Mas'ud? Rasul kan belum nyuruh. Kenapa kau lakukan seperti ini? Iya, Rasul belum nyuruh. Dan kalau Rasul nyuruh, saya akan lanjutkan sekarang juga. Sudah, badannya sudah lemah, masih mau melanjutkan. Dan terkenal, Abdullah bin Mas'ud itu orangnya kurus. Udah kurus, keberaniannya sangat luar biasa. Sampai kata orang yang komentar bercanda, ini Abdullah bin Mas'ud kalau jalan ada angin saya mah khawatir terbawa angin. Saking kurusnya kan gitu. Sekiranya tidak berjamaah, tentu dia tidak akan berkata, aku berkeinginan untuk duduk dan meninggalkan Nabi berdiri terus. Gak mungkin itu. Pengalaman Abdullah bin Abbas lebih memperjelas adanya berjamaah sholat tahajud dengan bermakmum kepada Rasulullah karena posisinya dipindahkan dari sebelah kiri ke sebelah kanan. Dari 3 hadis ini dapat dipahami dengan jelas bahwa Hudzaifah, Abdullah bin Mas'ud dan Abdullah bin Abbas menyampaikan pengalaman masing-masing bahwa mereka pernah berjamaah sholat tahajud bermakmum kepada Rasulullah SAW. Jadi ya pertentangan tahajud adakah berjamaah atau inilah hadisnya sudah. Mudah-mudahan jadi solusi. Tarawih 23 rakaat sunnahkah? Ini yang lebih serius nih, lebih ekstrim ini. 2 orang anak baru gede ABG pada awal bulan Ramadan bersiap-siap menuju masjid untuk sholat tarawih. Mereka berbeda tujuan. Masjid mana yang dipilih? Salah seorang berkata kepada temannya, jangan di masjid sana, lama, 23 rakaat. Temannya menjawab, gak apa-apa, aku 20 rakaat dan kamu di sana 11. Nanti kita lihat siapa yang lebih duluan pulang, gitu aja deh. Pertanyaan, mana yang tepat dikatakan tarawih? Apakah banyak rakaat dengan cepat atau sedikit rakaat namun rileks? Apakah untuk mengisi waktu hingga 1/3 malam itu cukup sholat 11 rakaat sepertiga yang biasa kita lakukan? Apa seperti biasa yang kita lakukan? Sepertiga malam minimal Rasulullah. Cukup enggak dengan sholat kita hanya cukup 11 rakaat? 1 rakaat yang umpamanya 2 menit atau 3 menit. Untuk sepertiga malam mungkin 3,5 jam. Apakah cukup 11? Enggak akan cukup itu 11. Pasti lebih dari 11. Kalau 1 rakaatnya cuma 2 menit, 3 menit. Apalagi 20 menit sudah 23 rakaat. Kan ada jangan meloncat-loncat ya sholat tarawih. Tarawih tercepat di dunia. Itu bukan tarawih, ta'jil itu. Kan kalau mempercepat ta'jilnya. Bukan tarawih. Pembahasan. Pada umumnya jumlah rakaat tarawih 11 ataupun 23 rakaat berlangsung tidak lebih dari 1 jam. Jadi mana yang sesuai dengan praktik sholat Rasulullah? Yang berlangsung dengan rileks, rehat, serta khusyuk, berapapun jumlah rakaatnya adalah sesuai dengan sholat Rasulullah dari satu segi. Meski dari segi lain masih jauh. Praktik sholat Rasulullah yang diungkapkan Aisyah tidak lebih dari 11 adalah menunjukkan sering kurang, bukan kurang rakaatnya akan tapi kurang waktunya. Sebab 1 rakaat yang beliau lalui terkadang menamatkan bacaan Al-Quran hingga ya tadilah sampai 5 juz. Saya ambil dulu nih dari mana dalil yang Aisyah ya. Saya tulis dulu, saya panggil dulu hadisnya. Falatas enggak anhus. Ini dia hadisnya. Ini enggak tahu dari bab mana ya.
Oh, memang judulnya ini sih. Ya, beruskan. Jadi Aisyah mendapat pertanyaan dari Abu Salamah tentang bagaimana beliau sholat malam Ramadan. Maka dia berkata, semua kita tahu sholat beliau itu sangat lama dan bagus. Bukan hanya pada bulan Ramadan, akan tapi juga ada pada bulan lain. Untuk lebih jelas, mari kita perhatikan hadis yang sangat populer ini. Dari Abu Salamah bin Abdurrahman An-Naus ala Aisyah. Abu Salamah bin Abdurrahman bertanya kepada Aisyah, kaifa kanat salatu Rasulillah fi Ramadan? Bagaimana? Kaifa bagaimana? Bagaimana keadaan salat Rasulullah pada bulan Ramadan? Bila pertanyaannya bagaimana, jawabannya tentang kuantitas apa kualitas? Tentang kualitas kan? Kalau bagaimana? Ya. Mari kita lanjutkan hadis ini. Aisyah menjawab, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yazidu fi Ramadan wala fi ghairihi ala 11 rak'atan yusalli arba'an fala tas'al an husnihinna wa tulihinna thumma yusalli arba'an fala tas'al an husnihinna wa tulihinna thumma yusalli thalathan. Aisyah menjawab, Rasul itu mau di dalam ataupun di luar Ramadan, artinya sama ya, tahajud, qiyamul lail, witir, salat malam, tidak biasa lebih dari 11. Pertama beliau laksanakan 4, jangan kau tanya betapa lama dan bagusnya. Penekanannya di mana? Di 11-nya atau di jangan kau tanya betapa lama dan bagusnya? Itu sebetulnya keterangan Aisyah. Kemudian beliau laksanakan lagi 4 rakaat, jangan kau tanya bagus dan panjangnya. Itu bukan larangan bertanya. Tapi tidak perlu kau pertanyakan, sudah jelas betapa bagus dan lamanya. Kemudian thumma yusalli thalathan, lalu beliau laksanakan 3. Faqalat Aisyah, faqultu, kata Aisyah, aku juga pernah nanya kepada Rasulullah, atanamu qabla an tutira, apakah engkau tidur terlebih dahulu sebelum mengganjilkan, sebelum mewitirkan? Kalau bahasa kita sebelum sholat witir, sehingga terkesan ada tahajud, ada witir, ada qiyamul, ada witir. Bahasa hadisnya mewitirkan, kata kerja. Bukan nama sholat witir itu, tapi sifat sholat. Sebelum engkau mewitirkan, tutirok, kata kerja. Maka Rasulullah ketika ditanya oleh Aisyah, wahai Rasulullah, engkau tidur terlebih dahulu sebelum mewitirkan? Jawab Rasulullah, ya Aisyah, inna ainayya tanamani wala yanamu qalbi. Kata Rasul, ari neng Icah, neng Icahnya Aisyah tanya, kalaulah engkau lihat aku, mata aku tidur, kalbuku tidak pernah tidur. Jadi Rasul itu kalbunya tidak pernah tidur, walaupun matanya tidur. Kalau kita gimana? Matanya melek, kalbunya tidur. Tapi bukan sekarang. Rasul itu nggak pernah tidur kalbunya. Jadi kalau ada orang yang berkata, beda dong tarawih dengan tahajud. Kalau tahajud harus tidur dulu. Kalau gitu Rasul tidak pernah tahajud ya. Karena semua tidak pernah tidur kayak kita. Ini memang sangat penting untuk kita gali lebih dalam. Ya udah jam 6 lebih. Ya belum selesai ya bahasan ini. Insya Allah. Berarti bulan depan sudah masuk Ramadan ya? Iya. Insya Allah kita lanjutkan. Karena saya tidak bisa lama-lama nih. Sekarang mungkin saya lanjut ngisi di pesantren. Mestinya saya di pesantren jam 7 lebih sampai jam 9. Namun jam 9 saya harus sudah ada di Cimareme nih. Jadi ya harus langsung ini mah. Ramadan dilanjut ya insya Allah. Jadi bahkan Ramadan mudah-mudahan sudah pegang bukunya semuanya. Amin. Tinggal dibagi lah gitu. Gratis, asal infak aja yang cukup. Ya maksudnya infak untuk nyetak lagi. Dan ini berapa halaman? 930 halaman.
Ini 900 itu belum masuk daftar isi ini. Belum masuk informasi lainnya. Ya, mungkin 1 jilid, mungkin 2 jilid. Iya, mangga. Iya. Oh iya. Nanti di sini juga ada. Insya Allah dalam bahasan lain ayat bacaannya bi ilmikal. Ini doa tahajud. Ini doa sujud nih. Ini pada masalah ke-21. Pertanyaannya apa nih? Oh, panjang nih. Oh ya udahlah. Ini doanya adalah cukup panjang untuk ruku dan untuk sujud. Allahumma bi ilmikal ghaib wa qudratikal khalqi ahyini ma'alimtal hayata akhli wa tawaffani, dan selanjutnya sampai sini. Ini doa sujud dan doa ruku. Ammar bin Yasir pernah sholat bersama mengimami kami dan ia mempersingkat sholatnya. Lalu sebagian orang bertanya kepadanya, engkau telah meringankan bacaan sholat. Ia menjawab, dalam sholat tadi aku memanjatkan doa dengan doa yang kudengar dari Rasulullah. Seusai ia bangkit dari sholat, ia diikuti orang sesuai dia adalah ayahku yang ada selanjutnya. Ini doa waktu sujud ya, orang datang. Nah inilah doa. Jadi kan waktu rukunya dia panjang. Nah di sini sebutkan. Jadi insya Allah nanti kalau sudah bukunya beredar ada doa sujud ini. Nah mudah-mudahan dengan adanya doa ini langsung hafal nih doanya. Tapi waktu sujud makan nggak bisa sambil baca, tidak. Harus hafal. Baik, kita cukupkan. Subhanakallahumma bihamdik nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.